13 epsilon 21 epsilon 22 epsilon 23. Nah, ini kita tahu dengan mudah, kita lihat bahwa ranknya itu hanya 2 kan. Jadi padahal ini K-nya sama dengan 3. Kalau full rank itu berarti harus ranknya sama dengan 3. Tapi di sini kita tahu ranknya sama dengan berapa? 2 kan. Mudah dilihat kan. Ya, jadi yang 111 ini 101. Berarti ini ranknya sama dengan 2. Jadi kita tidak bisa menggunakan apa namanya metode least square. Ya karena apa? Karena X1, X inverse-nya tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian kita apa namanya jalan keluarnya itu adalah mereduksi parameter. Jadi kita buat jadi reduksi parameter. Jadi kita akan reparameterisasi menjadi mu1 tambah mu2 saja kan gitu. Jadi kita punya Y11, Y12, Y13, kalikan dengan U1, U2. Jadi X-nya itu ranknya 2. Jadi ini sama dengan jumlah kolomnya kan, berarti full rank kan gitu. Jadi rank X sama dengan 2, sama dengan jumlah kolom. Berarti ini full rank kan gitu. Jadi kita bisa nulis Y sama dengan Y plus epsilon, berarti kita bisa mempunyai Y sama dengan Y transpose Y inverse Y transpose Y. Nah, reparameterisasi kedua itu kita akan menulis dengan apa namanya
efek pertama itu dengan hari ini kita insert dan jadi kita reparameterisasi jenis kedua. Jadi kalau kita buat efek satu itu, jadi apa namanya, kita punya yang namanya aditif satu itu sama dengan U star plus O1 star aditif 2 itu adalah U star plus O2 star, tapi dengan catatan ini dengan kita buat kendalanya dibuat O1 plus O2 star sama dengan 0. Jadi O2 star itu sama dengan O1 star. Jadi kita mempunyai model Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23 sama dengan semuanya apa namanya 1 1, kemudian ini adalah 1, 1, min 1, min 1, min 1 dikalikan dengan U star O1 star sama dengan epsilon 1, 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 21, epsilon 22, epsilon 23. Oke. Jadi ini sudah kembali ke apa namanya model full rank Y sama star. Kita start itu E-nya sama dengan apa ditambah ya Pak? Gimana? Itu untuk E-nya itu sama dengan atau ditambah ya Pak? Yang mana? Yang mana? Yang di ini Pak, E11, E12, E13 di sampingnya ini sama dengan apa ditambah? Oh, ditambah ya. Kalau itu salah, saya salah aja. Terima kasih Mbak. Ini harus di ini ditambah. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah model full rank. Saya bisa. Nah, kemudian kita melihat ke analisis variansi dua arah. 2W ANOVA. Jadi kalau dalam pertanian itu biasanya 2W ANOVA itu misalnya kalau misalnya yang pertama itu adalah pemupukan. Yang kedua itu kita ingin melihat apa namanya efek dari pemupukan dipupuk sama ketinggian dari tanah.
Jadi apakah pemupukan itu naik, ketinggian tanah itu mempengaruhi atau tidak kan gitu. Jadi kalau apa namanya kita menanam dulu suatu tanaman lah gitu, jagung gitu, jagung pada tataran yang datarannya lebih tinggi itu lebih enak dari yang lebih rendah atau tidak gitu. Jadi ternyata itu apa ya namanya, ya karena saya itu kan ya karena saya sudah relatif katanya sekarang itu senior aja lah, jangan tua gitu, nanti tua itu konotasinya kok sudah nggak bisa apa-apa ya. Jadi mangga gitu ya, mangga itu kalau kemampu itu tahu nggak, masih hijau gitu, menjelang masak, sama mangga yang masak gitu. Itu sama-sama mangga, tapi itu pengaruhnya beda gitu. Jadi itu kan berarti efek dari kematangan gitu. Mungkin nanti satu lagi adalah jenis gitu, jenis apa, jenis dari buah kan gitu. Jenis buah itu kan bisa dikategorikan juga kan. Jadi pisang yang baru masak sama sudah apa namanya, sudah ada hitam-hitamnya itu beda itu kadar gulanya. Ya, beda banget itu. Jadi kalau orang diabetes itu boleh makan mangga, tapi mangganya harus masih kemampu. Harus kemampu itu mungkin kalau yang di Bali ngerti nggak kemampu? Mbak Yadunari, Mbak siapa sih? Kurang apa Pak? Kurang paham Pak. Kemampu, ngerti orang? Enggak Pak. Nah, ini kalau di Bali mengatakan misalnya mangga itu kan belum masak tapi sudah menjelang masak, itu namanya apa? Masih hijau sedikit tapi biasanya anak cewek kan senang kalau itu dijadikan itu apa namanya, lotes itu loh. Orang jual lotes itu kan bukan mangga yang apa? Bukan mangga yang masak kan? Iya, mangga masih muda sih Pak. Mungkin. Oh, ya, bukan mangga muda, tapi itu kan sudah mulai menjelang masak kan gitu. Jadi kalau gadis itu 19 tahun itu loh ya. Jadi belum dewasa tapi sudah mulai apa namanya, sudah apa namanya istilahnya kalau nikah itu sudah boleh kan gitu ya. Jadi artinya usia nikah itu kan 19 tahun yang boleh loh ya. Kalau menurut undang-undang perkawinan itu. Nah, tapi itu belum masaknya itu ya mungkin ya Anda yang menentukan sendiri. Jadi menjelang masak sama masak itu lain anunya, kadar gulanya itu. Jadi itu kan apa namanya, ahli gizi itu menyelidiki itu, yang itu hasil dari ahli gizi. Jadi tingkat kematangan sama jenis dari buahnya kan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, pisang itu juga begitu. Jadi nah kalau di sini contohnya adalah jenis vitamin ya, sama dengan vitamin sama apa di sini. Jadi different vitamin and two different method of administrating vitamin ya. Ini jadi sebenarnya itu ini apa namanya, cek itu kan ayam muda gitu ya. Jadi vitaminnya lalu berapa anunya apa namanya, kadarnya kan gitu. Jadi kadarnya itu kan juga mempengaruhi gitu. Jadi itu mempengaruhi dua, menjadi two way ANOVA. Kalau misalnya tadi kan hanya aditif saja kan, gitu. Kalau sekarang two way ANOVA itu yang gampang itu misalnya di Bali itu kan pakai subak kan itu ya. Jadi tanahnya bertingkat-tingkat gitu. Sama di pupuk gitu. Pengaruh tinggi sama pupuk gitu. Itu juga mungkin mempengaruhi
rasa dari rasa dari buahnya kan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kita mempunyai pengamatan ada 4 pengamatan. Jadi ini kita disebutkan di sini misalnya Y11, Y12, Y21, Y22. Ini sama dengan, jadi nanti ada 2 pengaruh yaitu alfa dan beta kan gitu. Jadi menjadi kalau mu-nya itu 1, 1, 1, 1, kemudian 1, 1, kemudian 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 1, kemudian 1, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 1. Mungkin kita punya mu alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Terima kasih Mbak, ini bukan sama dengan tapi plus. Jadi sama dengan epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, epsilon 2, 1, epsilon 2, 2. Jadi Y11 sama dengan mu plus alfa 1, ditambah dengan Y12 mu plus ini alfa 1, kemudian plus beta 2 plus kemudian Y sama dengan mu ini plus alfa 1, alfa 2 plus mu plus 1, 0 plus alfa 2 plus beta 1. Yang jelas ini ranknya hanya 2 kan, jadi harusnya ranknya kalau full rank itu harus 4 kan, 4 baris gitu kan. Jadi ini tidak full rank. Jadi kita menghadapi masalah-masalah yang tidak full rank. Ya. Kita menghadapi masalah-masalah yang tidak full rank ini juga bisa direparameterisasi kan. Jadi itu saya kira di bawahnya sama saja gitu. Nah, jadi intinya adalah kita sekarang sudah menghadapi model di mana X-nya itu tidak full rank. Jadi secara umum kita mempunyai model
pulpen Y sama dengan XB plus epsilon. Jadi EY-nya adalah sama XB variansi epsilon sama dengan tapi X kurang dari P. Masih masalah yang sama, yaitu kita memilih B sedemikian juga meminimumkan sama ya, masih kita menentukan seperti dengan epsilon transpos epsilon sama dengan Y plus X B transpos Y plus XB. Saya lebih senang masih ini karena belum diderivatifkan kan. Jadi kalau sudah hasil itu kita punya punya beta head itu boleh ya. Jadi ini sudah dalam PR, dalam selalu sama dengan untuk ini sama dengan Y transpos Y kemudian min beta X transpos Y kemudian plus beta transpos X transpos X transpos X transpos X X transpos X dikalikan dengan beta. Ya, saudara sudah bisa mengambil derivatifnya dan kemudian dilihat turunan keduanya kan di sini juga tidak full rank, jadi tidak punya penyelesaian kan. Jadi ini kita mempunyai persamaan normal X transpos X. Nah, ini baru hasil kan. Di head sama dengan X transpos. Oke. Jadi kita tidak bisa mengalihkan dengan X transpos X sehingga menghasilkan jadi perhatikan di sini bahwa X transpos X inverse tidak ada. Jadi tidak bisa perhatikan bahwa X transpos X inverse tidak wujud ya kalau bahasa anunya. Itu eksis bahasa Inggrisnya. Saya yang nggak kenal. Wujud itu bahasa Jawa tapi di Indonesia kan ya. Wujud di Bali kenal nggak, Mbak? Ya Durani. Wujud. Wujud ngerti nggak? Ya. Ini loh wujud ini. Ada, eksis. Kenal nggak bahasa itu? Enggak, Pak.
nggak kenal kan gitu. Jadi itu memang bahasa Jawa yang di Indonesia kan. Jadi itu dari terjemahan Access itu ada gitu ya. Tidak ada, tapi biasanya orang mengatakan tidak wujud. Nah ini kita mempunyai teorema bahwa kita mulai dengan apa namanya X transpose X beta head X transpose Y itu mempunyai penyelesaian itu kan konsisten namanya. Ya. Jadi kita mempunyai teorema karena kita nggak bisa mengalihkan dengan inverse gitu ya. Jadi, kita aja ya, kita pindah aja. Teoremanya mengatakan bahwa X transpose X transpose Y dengan X transpose X. Sebentar ini saya. Jadi X transpose X kita X transpose Y mempunyai penyelesaian atau disebut konsisten itu bila jadi ini kayak anunya gitu, kayak X transpose X kemudian X transpose X generalize inverse-nya itu dikalikan X transpose Y itu sama dengan X. Jadi X transpose X generalize inverse-nya dikalikan X transpose Y sama dengan X transpose Y. Jadi ini sebenarnya orang itu ingin mengcopy dari yang sudah ada gitu. Dari yang sudah ada itu kan ini X transpose X inverse kan menjadi I kan gitu. Tapi kalau X dikalikan X generalized inverse itu tidak sama dengan I itu kan. Jadi kalau X inverse sama dengan I, tapi X generalized inverse tidak sama dengan I. Sehingga orang akan mencari jalan keluar. Jalan keluarnya itu juga mimik saja gitu, berusaha untuk mengambil apa namanya model yang sudah ada gitu. Ya. Jadi hanya seolah-olah itu di apa ya, ada artifisialnya gitu. Nah, untuk membuktikan ini kita mempunyai teorema, ya, jadi teorema pendukungnya gitu kan. Teorema pendukung itu disebut apa? 5. Itu ada di tab 2. Saya cek ya. Tema apa 2. Jadi kalau saya punya persamaan AX sama dengan C, itu dia itu mempunyai penyelesaian kalau A inverse, A generalized inverse C sama dengan C. Jadi persamaan AX sama dengan C itu konsisten A dikalikan dengan inverse dari A itu dikalikan C
itu sama dengan C. Jadi itu 5, ini ada dalam bab 2. Jadi AX sama dengan C itu konsisten. Konsisten itu artinya mempunyai penyelesaian bila A dikalikan generalized inverse-nya sama dengan C. Jadi ini seolah-olah A inverse sama dengan I gitu. Tapi ini tidak boleh kan gitu. Karena A generalized inverse itu tidak sama dengan I. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Berarti hanya itu apa? Hanya itu sama dengan X transpose X kan. Kemudian C-nya itu apa? C-nya itu adalah X transpose Y. Ya, jadi kalau itu kita syaratnya berarti apa itu? Jadi kalau kita lihat berarti syarat konsisten itu A X transpose X kemudian dikalikan dengan generalized inverse-nya X transpose X ini kemudian dikalikan dengan C-nya. Ini C-nya adalah X transpose Y. Apakah ini sama dengan X transpose Y? Jadi syarat konsisten itu apakah ini sama dengan X transpose Y? Walaupun seolah-olah ini jadi X transpose X inverse gitu, seolah-olah aja. Nah, untuk ini kita mempunyai lemma juga. Di lemma itu teorema pendahuluan. Lemmanya itu mengatakan bahwa akan sama dengan transpose generalized inverse-nya transpose A. Sedangkan transpose itu sama dengan transpose generalized inverse-nya dikalikan dengan Oke, ini sama enggak dengan ini? Sama kan? Berarti hasilnya adalah X transpose. Berarti hasilnya adalah ini hasilnya adalah X. Jadi benar. Konsisten. Syarat konsisten kan itu. Jadi jelas itu punya penyelesaian. Jadi tidak khawatir gitu ya. Terus kemudian apa? Jadi kemudian yang terjadi adalah tadi kan kita punya persamaan normal X transpose X Nah, sekarang kita punya lemma juga. Jadi lemma juga. Lemma kalau AX sama dengan C itu konsisten. Konsisten. Penyelesaiannya adalah X A generalized inverse, bukan A inverse. C. Itu seperti aja kalau inverse ya. Jadi seperti inverse kan AX sama dengan C, A inverse kali A, IX, A inverse C itu. Cuma ini adalah generalized inverse. Jadi ini
orang sudah bisa mengcopy hasil dari mengcopy hasil dari yang full rank itu menjadi tidak full rank. Gitu. Orang bisa mengcopy. Jadi kalau begitu di transpose-nya di head-nya itu berapa? X. Jadi AX sama dengan C adalah penyelesaiannya itu A generalized inverse kali C. Berarti X transpose X generalized inverse-nya dikalikan dengan X Y. Gitu. Jadi elok ya kalau dipikir elok ini. Jadi tidak full rank tapi bisa dibawa ke generalized inverse. Jadi kalau full rank kan ini inverse kan general. Kalau tidak full rank ini dibawa ke generalized inverse gitu. Ya. Itu ya bagian dari keindahan aja gitu. Ternyata hukum alam itu teratur juga kan gitu. Jadi beta head itu adalah X transpose X generalized inverse dari X transpose Y. Nah, cuma ini masalahnya apa? Generalized inverse ini kan tidak tunggal. Ini kan tidak tunggal. Dan karena tidak tunggal berarti estimator beta head-nya itu juga tidak tunggal gitu. Itu yang jadi masalah kan. Jadi ya kok estimatornya akeh banget itu kan rusak kan kita. Gitu. Estimatornya bisa ini, bisa ini, bisa ini kan susah itu ya. Kan nggak mungkin kan gitu. Artinya nggak bisa jalan kan gitu. Orang oke, hasil-hasil ini bisa di-copy tapi soal soal ketunggalan nggak bisa di-copy gitu ya. Ya sehingga orang akan berpikir bentuk lain kan nanti. Jadi kita lihat dulu sifat-sifatnya bahwa kalau beta head full rank itu estimator tak bias, bagaimana dengan E beta head ini? Jadi kalau kasus full rank itu beta head sama dengan X transpose X transpose Y tunggal unik bukan Mbak Tekla itu kan unik Tekla gitu ya, bener ya? Namamu bener ya Mbak Tekla? Unik Tekla ya? Ada nggak ini Mbak Tekla? Halo? Ada Kak Primun Pak. Nah, jeneng mungkin unik Tekla ya? Iya, Tekla unik Kartika Pak. Uniknya di tengah. Ya, ada uniknya tuh? Ada di tengah-tengah Pak. Oke, ya. Jadi unik itu tunggal gitu ya? Iya Pak. Ya. Tapi kamu bukan anak tunggal kan? Kebetulan anak tunggal sepertinya doa Pak. Oh benar berarti kalau gitu uniknya itu setelah sebagai Pak Banar mendiko bahwa unik itu artinya tunggal, saya tanya ke orang tua itu Pak akhirnya. Gimana? Oh, terus tanya ternyata? Saya bilang, ternyata unik itu artinya tunggal ya. Terus iya kok gitu. Tapi aku nggak berharap punya anak tunggal sih sebenarnya, tapi ya sengasihnya. Ternyata tunggal juga. Ternyata tunggal Pak. Artinya doa. Iya, oke. Terima kasih Pak. Itu indahnya dunia ya. Nah, ini kan tunggal dan beta head sama dengan beta tak bias dan mempunyai sifat minimum varian unbiased estimator dan seterusnya kan. UMP base linear unbiased estimator dan base unbiased estimator. Tapi kalau not full rank,
Nah, kita lihat bahwa beta hat itu sama dengan copy aja. X transpose X, bukan inverse tapi generalized inverse. X transpose Y, tidak tunggal. Nah, harga harapannya berapa? E beta hat sama dengan, ini konstan kan sebenarnya kan, E dari X transpose X, generalized inverse X transpose Y, yang merupakan variabel random kan hanya Y, berarti lainnya bisa dipakai. X, ini X transpose kehadapan dari Y. Kehadapan Y yang sama dengan SP, ya. SP. Jadi sama dengan X transpose X, generalized inverse X, X, Y. Ya, cuma ini kan nggak bisa, ini nggak ada satunya ya, sebentar. Generalized inverse. Nah. Jadi karena ini tidak sama dengan I, ini tidak sama dengan, berarti ini bias kan gitu. Jadi beta hat adalah bias. Oke, kalau dari sini ini masih orang masih inquiry ya. Jadi masih bertanya, adakah estimator linear itu yang nanti estimator linear dari Y yang mempunyai sifat unbiased. Jadi kita belum putus asa gitu ya. Jadi belum putus asa bahwa ini bias, tapi kita masih, ini kan estimator istilahnya linear kan gitu. Adakah estimator linear dari Y yang merupakan estimator tak bias dari beta? Jadi pertanyaan berikutnya adalah next question. Apakah estimator linear dari Y, jadi bentuknya adalah berarti bentuknya Y sedemikian E dari Y itu sama beta kan gitu. Next question, karena orang selalu tidak boleh putus asa. Jadi itu saya kira menjadi apa namanya, kehidupan kita begitu kan, kalau ada masalah jangan putus asa kan itu. Ya. Jadi sesudah biasanya apa tesis mahasiswa atau tesis atau disertasi atau skripsi itu mesti mencantumkan itu, sesudah kesukaran pasti ada kemudahan ya. Itu mesti biasanya ditulis gitu. Karena sebelumnya dia merasa sukar sekali, akhirnya bisa nulis tesis, lulus, ya mestinya bangga ya dan senang itu. Jadi terus dia menulis sesudah ada kesusahan, kesukaran pasti ada kemudahan. Jadi, itu surat apa Mbak Lila? Mbak Lila itu dulu dari UIN Malang dan tahun pertama itu setahun itu apa jenenge mondok itu ya, ngaji gitu ya. Itu surat apa Mbak Lila? Sesudah kesukaran ada kemudahan dan sudah menyelesaikan pekerjaan harus mencari pekerjaan yang lain kan gitu. Itu surat Insyriah ya apa? Benar. Aku ngaji setahun kok.
Ini Mbak Lila. Mbak Lila masih dengar nggak ini? Halo? Halo? Wah, ini anunya pedot ini. Ini apa? Siska tahu nggak itu surat apa? Surat Al-Insyirah, Pak. Sudah Iya, dicek sama Lila. Ya, surat Al-Insyirah ya. Jadi sesudah kesukaran pasti ada kemudahan, dan sudah selesai satu pekerjaan harus mencari tantangan yang lain kan gitu ya. Jadi kalau selesai S2 tantangan berikutnya S3 atau tantangan berikutnya berumah tangga. Sama aja itu ya. Jadi kalau saya pensiunan ya sudah pensiunan harus punya tantangan baru kan gitu. Ya. Nah, jadi ini juga begitu. Apa namanya, sesudah tidak bias ya harus dicari apakah ada kan gitu. Jadi kalau kita lihat berarti E dari Y sama dengan A, E, Y dengan A, X, B. Ini harus sama dengan B kan, berarti harus AX-nya itu harus sama dengan I kan. Berarti ini harus ada AX sama dengan I. Nah, tapi rank AX itu juga kurang dari P kan gitu. Jadi tidak sama dengan jadi ini mustahil. Impossible. Karena rank dari AX itu kurang dari P. Jadi tidak bisa gitu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi, misalnya kita mempunyai tadi bentuk untuk ilustrasi. Jadi kita mempunyai bentuk X-nya sama dengan ini tadi ya, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian 1, 1, 1. Kemudian kita punya mu to 1 to 2. Mu to 1 to 2. Nah, jadi ini bisa dihitung dengan mudah. X transpose X sama dengan 633. Kemudian 330. Kemudian 03. Nah, salah satu generalized inverse-nya adalah salah satu loh, karena generalized inverse itu kan tidak tunggal. Inverse-nya adalah X transpose X sama dengan 000 001
0/3, 0, 3. Kemudian X transpos Y sama dengan itu, kalau kita lihat nanti X-nya kita transpos menjadi 1. Kemudian kita punya kemudian dikalikan dengan jadi itu biasa dalam analisis variasi kita menulis itu berarti 9 J-nya dari 1 sampai 2 ya. I-nya apa namanya? J-nya dari 1 sampai 3. I. J. Nanti jumlahan J. YI dot itu adalah jumlahan J, jadi sigma jumlahan dari J dari 1 sampai dengan 3 YJ. Ini kalau Y1 dot ya berarti 1 dot berarti jumlahan dari J dari 1 sampai dengan 3 Y1J. I-nya kan 2, berarti juga di sini ada Y2 dot kan sama dengan sigma J dari 1 sampai dengan 3, bukan Y sekarang Y2J kan gitu. Nanti kita masuk ke blank page. Berarti beta head sama dengan generalized inverse dari X transpose X, X transpose Y itu sama dengan tadi generalized inverse-nya adalah sama dengan 0, 0, enggak begitu. 0, sepertiga 0, 1/3 dikalikan dengan transpose dari 2 dot. Nah ini tinggal tinggal 0 Y1 per 1 dot. Kemudian
kita melihat bahwa E, Y, I dot bar itu sama dengan dari sigma I J per 3, J-nya berjalan dari 1 sampai dengan 3, itu sama dengan sepertiga dari sigma J dari 1 sampai dengan 3 harga harapan dari E, I, J. Jadi sama dengan sepertiga dari sigma J dari 1 sampai dengan 3 itu E dari mu plus tau I plus epsilon dari IJ. Itu sama dengan sepertiga 3 mu plus 3 tau I sama dengan mu plus tau I. Jadi akibatnya harga harapan dari beta hat itu sama dengan yang pertama adalah 0, mu plus tau 1, mu plus tau 2. Sebentar, ada adzan ya. Sambil saya stretching juga.
Oke, kita juga bisa melihatnya dengan cara lain, yaitu tadi kan kita mempunyai E beta hat itu sama dengan sebentar ya, ini masjid sebelah. Nah, masjidnya beberapa. Oke, jadi kita lihat tadi kan kenapa itu, karena kita head kan sama dengan X transpose X. Biasanya inverse, sekarang general inverse X transpose Y kan. Ini harga harapannya kan X transpose B kan. Harga harapan Y kan sama dengan XB. Jadi menjadi ini. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini kan menjadi, di praktek yang di sini menjadi X transpose X. Ini adalah tadi generalized inverse-nya, kemudian 0, sepertiga 0, 0, 0, sepertiga, kemudian X transpose X-nya kan tadi 6, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 0, 3. Nah, ini kemudian dikalikan dengan mu O1, O2. Nah, ini akan sama dengan yang di atas, dengan 0 mu plus O1 . Jadi ini sama dengan yang di sini. Ini hanya menunjukkan ada dua cara aja kan, sama.
Oke, jadi perjuangan belum selesai, perjuangan tidak berhenti. Ya, jadi karena ini tidak bisa menjadi estimator yang tidak bias, saudara pemikirannya harganya diturunkan kan gitu ya. Jadi biasalah gitu kan. Kita kadang-kadang kalau ya pengennya makan makan steak di di Farsley gitu ya. Tapi karena duitnya kurang, kita makannya di steak apa itu steak warung ya gitu. Biasalah itu orang menurunkan apa namanya derajat gitu ya. Bukan menurunkan derajat sebenarnya. Beradaptasi dengan lingkungan kan gitu. Lingkungannya itu keuangannya kan gitu. Itu biasa lah. Di mana-mana juga begitu. Jadi sekarang jadi ini tadi begitu, masih kita belum belum menyerah. Jadi kita mencari, kalau betanya nggak bisa kan gitu, jadi mencari estimator tak bias nggak bisa, itu kita mencari apa? Kita turunkan, yaitu menjadi kombinasi linear dari beta. Jadi kita tidak bisa estimator ya. Jadi kita coba untuk kombinasi linear dari beta kan begitu. Jadi misalnya kita mempunyai bentuk lambda aksen B. Apakah ada estimable, artinya bisa mencari estimator yang nanti tidak bias. Jadi kita berarti mencari apa di sini. Jadi kan ingat tuh ya, jadi kalau model full rank itu beta headnya itu apa? Tidak tunggal. Jadi banyak, itu saja sudah membuat kacau kan, sudah tidak nyaman kan. Kemudian ada sifat lagi bahwa tidak bisa mendapatkan estimator tak bias. Dan syarat minimum itu adalah sebagai estimator itu adalah tak bias kan gitu. Nah, sekarang berarti kita mencari aksen Y, jadi kombinasi linear Y setian 3 itu sama dengan lambda aksen B gitu kan. Jadi mencari sedemikian 3 E dari A transpose Y sama dengan L. Jadi betanya sendiri itu tidak estimable, tapi lambda aksen beta itu ternyata bisa estimable. Nah, ini dinyatakan dalam teorema berikut. Yaitu kalau kita mempunyai Y sama dengan XP plus epsilon, X tidak full-rank, X full-rank, kemudian Y sama dengan XP, dan kita mempunyai
aksen beta itu estimable, bisa diestimate itu bila dan hanya bila salah satu dari tiga kondisi ini penuhi. Jadi yang pertama, di lambda aksen itu adalah kombinasi linear dari baris X, dari baris X, dari baris jadi kombinasi ini dari baris ya, vektor A dengan sifat A X sama dengan lambda transpose. Yang kedua, lambda dari X transpose X baris-baris X transpose X dan terdapat F ya, R aksen X transpose X lambda aksen atau X transpose X R kemudian yang ketiga itu lambda atau lambda aksen segitiga tiga terus segitiga tiga segitiga tiga X transpose X transpose X inverse X transpose X inverse-nya itu
ya, atau N dengan lambda aksen transpose X transpose. Ya, ini jadi artinya kita bisa mendapatkan kombinasi linear yang estimable gitu. Jadi estimatornya itu tunggal kan gitu. Jadi kalau misalnya jadi sebagian buktinya saya kira yang kasus yang pertama kan terdapat A sedemikian dia lambda aksen sama dengan A transpose X. Jadi yang pertama apa? Jadi kalau terdapat A sedemikian hingga A transpose X sama dengan jadi X sama dengan lambda. Jadi kemudian kita akan membuat harga harapan dari kan A itu mungkin ada A transpose X sama dengan lambda. Nah, kita akan membuat estimatornya tadi kan A transpose Y. Ya. Jadi harga harapan dari A transpose A transpose EY itu berapa toh? XB kan? Ini kan XB. Ya. Nah, kita kan sudah mendapatkan terdapat A transpose X sama dengan lambda. A transpose X sama dengan lambda, berarti ini kan sama dengan X sama dengan lambda, jadi kalau itu ini menjadi jadi dia estimable. A transpose X sama dengan jadi A transpose X sama dengan lambda. Berarti ini kan harga A transpose Y sama dengan lambda transpose beta kan gitu. Berarti itu estimable kan bisa. Yang kedua itu kalau kita mempunyai yang kedua ya. Jadi kita mempunyai X transpose XR sama dengan itu mempunyai inersia. Nah, kemudian kita pandang A itu sama dengan XR sekarang. A sama dengan XR. Jadi kalau begitu estimator kita kan terus Y kan gitu. Jadi kita mempunyai estimatornya sekarang A transpose Y itu sama dengan R transpose X transpose Y. Berarti harga harapan dari A transpose Y berarti harga harapan dari
R transpose X transpose Y, harga harapan Y-nya adalah X beta kan gitu. Jadi R transpose X beta. Nah, kemudian ini kan kita tadi penyelesaiannya kan X transpose X R sama dengan lambda. Jadi kalau R transpose X ditransposkan X transpose X berarti sama dengan, jadi ini sama dengan lambda aksen kan. Dari sini tuh, dari sini. Nah, jadi ini sama dengan lambda transpose beta. Di estimable. Yang ketiga juga sama saya kira. Ya. Ini sebagai ilustrasi, sebagai kalau kita punya X-nya sama dengan diskusinya sama dengan menghemat sedikit tempat saja. Lalu beta head-nya sama dengan mu to 1 to 2. Jadi ini kita melihat apa namanya lambda transpose B-nya itu sama dengan to 1 min to 2. Jadi kita lihat jadi lambda transpose B-nya itu sama dengan to 1 min to 2. Nah ini kan to 1 min to 2 itu sama dengan lambdanya itu adalah sama dengan 0,11 min 1 kali mu to 1 to 2 kan gitu. Jadi ini sama dengan lambda ya. Lambda aksen. Ini sama dengan lambda aksen. Jadi kita mencari A sedemikian hingga A transpose X sama dengan lambda transpose kan gitu. Jadi kita mencari A kan kita mencari A sedemikian hingga AX itu sama dengan A transpose X sama dengan lambda transpose kan tadi mintanya kan begitu. Lambda transpose-nya itu sama dengan berapa? 0, 1 min 1. Nah sekarang A-nya kita ambil, A transpose-nya kita ambil sama dengan 0, 0, 1, min 1, 0, 0 kan gitu. Jadi ini
A transpose X sama dengan, jadi A transpose X itu sama dengan nanti 110 dikurangi dengan 101 itu akan sama dengan 0, 1, min 1 sama dengan lambda transpose. Jadi kalau begitu dia estimable. Jadi lambda apa namanya B lambda aksen lambda transpose B sama dengan A transpose XB sama dengan A transpose dari EY, XB kan sama dengan EY, itu sama dengan A transpose-nya tadi sama dengan 00, 1, min 1, 00, 0, 0, min 1, plus 1, min 1, 0, 0, dari EY. Dari EY itu akan sama dengan O1 min O2. O1 min. Jadi O1 min O2 itu adalah estimable. Nah, cara yang kedua kan kita mencari matriks yang kedua. Kita cari X transpose X sudah ketemu. X transpose X sama dengan 6, 3, 3, kemudian 3, 3, 0, 0, 3, 0, 3. Dan 03 itu kita mencari R sedemikian hingga X transpose R sedemikian hingga X transpose X R sama dengan lambda, R sama dengan lambda sama dengan 0, 1, min 1. Nah, di sini R-nya sama dengan 0 sepertiga min sepertiga. Di R transpose-nya sama dengan 0 sepertiga min sepertiga. Temu kan gitu. Jadi karena X transpose XR itu akan sama dengan lambda. Jadi nanti saudara akan lihat bahwa X transpose X kemudian R itu akan sama dengan 6, 3, 3 kemudian 3, 3, 0, 3, 0, 3 tadi R-nya sama dengan 0 sepertiga min sepertiga. Jadi ini hasilnya adalah lambda sama dengan 0, 1, min 1. Berarti ini sama dengan lambda. Yang ketiga juga hampir juga sama aja. Nah, hasil berikutnya itu kan tadi kita estimable kan gitu. Pertanyaannya itu berapa yang estimable? Ditemukan oleh Graybill ya. Jadi kita mempunyai itu. Jadi kan sekarang itu kita lihat dari perjalanan itu apa yang kita lihat. Nah, head beta itu
tidak estimable. Tapi kita turunkan sedikit, kombinasi linear dari beta itu ada yang estimable. Nah, pertanyaannya itu apakah seluruh kombinasi linear, kan gitu. Jadi questionnya itu adalah apakah semua L transpose beta itu estimable. Jadi kan pertama kali beta tidak estimable, tapi ada 3 syarat yang tadi ekivalen. 3 syarat yang ekivalen agar L transpose beta itu estimable. Pertanyaannya itu, apakah semua L transpose beta itu estimable? Nah, ini dijawab oleh Gray-Bill ya, dalam teori. Jadi teoremanya itu jika kita punya ini maka jumlah ini yang linearly independent itu sama dengan rank X. Jadi dalam model. Ini jumlah estimator yang estimable itu adalah sama dengan rank X. Kan hebat banget kan? Jadi sekarang itu tidak semua, tapi hanya sejumlah rank X itu yang estimable. Nah, kemudian ini operasionalnya, jadi itu kalau kita mempunyai teorema ini, bahwa kalau dalam model ini maka jadi L aksen itu bisa mendapatkannya bagaimana kan gitu. Kita kan juga kebetulan tadi kan dibuat lambdanya ini kan gitu. Sekarang itu bagaimana membuatnya? Sekarang kita bisa membuatnya bisa XB atau bisa dibangun dari XB XB atau XB. Oke, jadi kalau saya simpulkan gimana? Dari dua teorema ini. Saudara endapkan sebentar. Jadi ini pertama kali
kalau kita punya Y sama dengan XB plus epsilon, X-nya itu tidak full rank, beta itu tidak estimable. Tapi ada beberapa L transpose B, jadi kombinasi linear dari beta yang estimable, bisa di-estimate. Nah, ada 3 syarat agar estimable. Ada 3 syarat kan, tadi 1, 2, dan 3. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, berapa yang estimable itu? Itu dijawab oleh Grebel sama dengan jumlah ranknya. Jadi kalau ranknya 3, berarti yang estimable function itu hanya 3. Kalau ranknya 2, berarti estimable function-nya juga 2. Nah, teorema berikutnya itu gimana mendapatkan estimable function dari kombinasi linear dari X transpose X atau XB kan gitu. Jadi kalau misalnya karena ini yang apa namanya, karena kombinasi linear itu berdasarkan ranknya kan, berarti kita harus membangun dari matriks itu kita adakan operasi elementer sedemikian hingga kelihatan ranknya kan gitu. Jadi mencari estimable function itu sama aja dengan, jadi kalau misalnya kita punya observasi X gitu. Karena banyaknya estimable function itu adalah rank dari X dan kombinasi linear dari pengamatan dari baris-baris dari X kan gitu. Jadi akibatnya apa? Berarti kita ini kita transformasikan dengan operasi elementer sehingga menjadi bentuk yang bisa kelihatan ranknya X yang bisa ranknya kan. Jadi yang biasanya kan gini, itu kan. Tapi itu tidak selalu itu kan, yang penting kelihatan. Nah itu ini X-nya 1, 1, 1, 1. Ranknya ini, kalau berapa banyaknya estimable function-nya. Jadi kalau misalnya ini betanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 parameter. Nah, jadi yang pertama kali kan ini operasi elementer aja semuanya gitu. Jadi nanti sampai kelihatan, kalau ini kan enggak kelihatan ranknya berapa kan gitu. Jadi kita lihat misalnya ini baris kedua dikurangi baris pertama, baris ketiga kurangi baris pertama, baris keempat dikurangi baris pertama. Jadi kita akan mendapatkan berapa ini? 1, 1, 0, 1, 0, dan ini 0, dan ini 0, kemudian ini 0, min 1, 1. Baris ketiga kurangi baris pertama, 1 dikurangi 1, 0. Ini min 1. Kemudian ini tetap 1, ini 0, kemudian ini 0. Ya. 0, min 1. 0, min 1, 0, 0. Ya. Baris keempat
kemudian min 1, kemudian 1 dikurangi 0, 1. Kemudian baris keempat dikurangi baris pertama ya. Jadi ini sudah 0, min 1, kemudian di sini baris pertama min 1, dan yang terakhir adalah 1 dikurangi 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ini belum kelihatan. Coba kalau sekarang ini kita baris keempat dikurangi baris ketiga dan baris kedua. Baris keempat dikurangi baris ketiga, dikurangi baris kedua. Menjadi apa ini? 1, 1, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, 1, kemudian ini 0, min 1, 1, 0, 0. Itu dikurangi baris ketiga, dikurangi ini menjadi 0, 0. Ini dikurangi ini juga 0. Kemudian ini dikurangi lagi dengan ini kan, dikurangi dengan baris kedua. Ini menjadi plus 1 kan, jadi 0. Ini dikurangi ini 0. Jadi ranknya 3 toh, berarti ranknya 3. Berarti nanti jadi estimable-nya berarti ini yang terakhir ini dikalikan parameternya. Jadi ada 3 kombinasi linear yang estimable. Sama dengan ranknya kan gitu. Kombinasi ini. Oke, saudara. Jadi kalau karena ini kekurangan tempat itu dulu guru saya itu yang selalu numpuk itu satu Profesor Muslim, yang kedua Profesor Yohanes itu kalau nulis kesana kemari gitu. Tapi kalau Profesor Baikun itu dari 1, 2, 3, 4 itu selalu ke bawah gitu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi itu cerita guru-guru saya dulu kan gitu. Jadi ini kalau saya tulis ranknya estimable-nya ke atas biar nggak nganti baris itu modelnya Profesor Muslim sama Profesor Yohanes dulu gitu, ditumpak-tumpuk gitu. Nggak tahu kalau saudara nanti jadi dosen nanti pakai gaya siapa kan gitu. Oke, jadi tadi kan saya ulangi intinya kan gitu. Jadi beta itu tidak estimable. Jadi estimator dari beta itu tidak tunggal. Tapi ada L transpose beta yang estimable. Syaratnya 3. Terus pertanyaannya itu berapa atau yang estimable sama dengan ranknya. Berarti kalau begitu mencari estimator. Tadi kan sepertinya lambdanya kan diberi kan. Lambdanya diberi kan. Kita cocokkan kan gitu. Nah sekarang kita sudah bisa membuat L-nya itu seperti apa kan gitu. L-nya itu sama saja hanya dengan mengadakan operasi elementer sehingga sama dengan matriknya itu sama dengan ranknya kan gitu, sama dengan ranknya. Gitu. Jadi kalau kita punya ini matrik terakhir tadi kan bentuknya sama dengan berapa? Sama dengan 11010 kemudian 0 10 kemudian 0 0 0 min 1 min 1 0 0 0
min 1, 1, kemudian 0 min 1, 1, 0 min 1, 1, 0, 0. Nah, ini semuanya 0 kan, berarti kan ada 3 estimable-nya. Jadi ini kalau kita lihat, bentar ini sudah ngantuk ini. Oke, jadi mu, kemudian alfa 1, alfa 2, 2, beta 1, beta. Jadi 3 estimable function. Yang pertama siapa? Ini mu itu plus alfa 2 plus beta 1 kan. Dan yang kedua 0, 0, 0 berarti 3 atau berarti min beta 1 beta 2. Berapa? Ini min alfa 1. Jadi itu yang 3 estimable function-nya adalah mu alfa plus alfa 1 plus beta 1, min beta 1 plus beta 2, dan min alfa 1 plus alfa 2. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dulu sebentar, ini nanti ada PR ya. PR-nya kita stop sharing dulu. Oke. Ini stop. Sekarang sudah saya siapkan PR-nya. Ini PR ke-8 atau ke-7 ya? Hah? Ke-10? Oh, walah. Berarti pas ya. Jadi ini sing chatin di lagi. More option. Switch. Ini chatin di lagi kok nggak ada. Oh, ini. Oh, ini partisipan. Ini chatnya. Oke, ya. Chatnya di sini. PR ke-10. Ini nomor 12.1, 12.3, 12.5, koma 12.6, 12.7. Ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di PR ke-10, 12.1, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7. Nah, sudah terbaca? Ya. Jadi berakit dahulu, berenang kemudian. Jadi kalau banyak PR-nya, saudara sudah mastering, nanti ujian kan jadi gampang toh. Jadi akibatnya sesudah kesukaran ada kemudahan. Itu pasti gitu. Tapi kalau nggak pernah ada PR, tahu-tahu diberi soal ujian bingung kan gitu. Jadi berenang-renang dulu, bersenang-senang dahulu, kemudian bersedih-sedih kemudian kan. Kalau ini kan mudah-mudahan bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian kan. Ya. Harapannya begitu ya. Benar Mas Gani? Halo Mas Gani, disilangnya. Ya. Ada ya.
yang bagus itu tadi unik tunggal, Tekla unik Kartika. Oke. Jadi setiap bagus enaknya jadi dosen itu kan gini. Jadi setiap tahun itu selalu punya mahasiswa baru dengan karakteristik yang baru. Ya walaupun mahasiswa saya yang tahun berapa juga sudah lupa gitu. Tapi kalau gini kan masih lupa gitu, masih ingat gitu. Oh, karakteristik mahasiswa tahun ini siapa? Oh, ini ketuanya Mas Gani. Yang tahun pertama ambil 4 orang gitu. Bentuknya seperti apa saja gitu. Itu itu bagian dari katanya Gus Kiai Makmun ya Kiai yang dari karismatik dari Rembang itu ya. Karismatik dari Rembang itu rekreasi yang terindah itu kalau saya di depan kelas gitu. Kalau kita di depan kelas gitu. Mengajar itu katanya rekreasi yang paling indah karena saya melihat wajah-wajah saudara itu wajah-wajah yang penuh harapan untuk menatap masa depan gitu loh. Jadi itu senang gitu. Jadi, itu lebih senang daripada main ke Brexit bahkan keliling Eropa ya. Jadi melihat wajah-wajah, melihat nama-nama Anda, wajah-wajah Anda kadang-kadang belum tahu kan gitu. Jadi ini macam-macam kan gitu. Ada yang sudah punya putra, ada yang masih kebanyakan masih bujang ya. Yang sudah punya putra Mbak Sylvia ya. Benar ya? Pak. Ya, benar ya? Halo Mbak Sylvia. Nggih, Pak, bener. Ya, yang putranya 2. Nggih. Iya, gitu. Jadi kan senang itu walaupun sudah punya putra 2 masih semangat untuk belajar. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kuliah kita hari ini bernilai ibadah aja lah yang penting kan itu. Ya, amin ya. Oke, sampai ketemu insya Allah minggu depan, minggu terakhir ya. Mas Gani jangan lupa absennya loh ya. Diserahkan Mas Wira loh ya. Oke. Aman ya. Oke. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan dalam suasana yang lebih gembira lagi ya. Karena mau kuliah mau berakhir. Kalau mau berakhir itu senang dosen nih. Yang Anda yang harus lebih serius kan. Dosennya bisa lebih rileks di rumah. Anda yang harus lebih banyak belajar. Tapi harus jangan lupa olahraga ya. Saya sudah nggak bisa olahraga badminton. Barang sing iso badminton, sing iso tiani. Jadi Mas Gani, temannya siapa aja yang satu angkatan ini yang ikut badminton? Mbak Aldin di sini nggak ikut ini. Masih penting, ya. Berapa orang dari mahasiswa yang S2? Oh, 12. Oke, good. Jadi biar sehat ya. Ya. Olahraga ini apa jadinya? Olahraga masyarakat Indonesia. Saya dulu juga badminton di itu di MIPA Selatan itu. Nah, dulu saya dengan mahasiswa bareng itu. Jadi malah rame itu. Apa nana dosen ini sengahke mahasiswa ini wis kuliah bingung, badminton kalah. Soalnya mahasiswa ini disebut orang wani balik. Nah, itu Pak Parno itu jago itu. Pak Parno, almarhum Pak Setiaji itu wah jago itu. Almarhum Pak Mantri itu semuanya memang mainnya bagus. Gitu. Oke, saya kira itu untuk hari ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya tutup ya. Terima kasih Bapak. Ya, oke, siap semuanya ya.